Salawat dan salam kepada junjunan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, dan kita semuanya selaku umat-umatnya sampai dengan akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, sehingga nanti kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di telaganya Rasulullah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, para kiai, para asatidz dimanapun Anda berada, salam hangat tentunya dari kami, dari Al-Bahjah Haji dan Umroh, yang pada hari ini ingin menyampaikan sesi pertama untuk product knowledge ya, tentang haji dan umroh. Untuk permasalahan fikih haji dan umroh, kami punya rujukan, yaitu dari buku Fikih Haji dan Umroh yang mudah dipahami, Rahasia Kesuksesan di Tanah Suci, karya dari Buya Yahya langsung ya. Tapi hari ini kami tidak membahas tentang fikih umroh. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fikih haji dan umroh ya. Nah, untuk ke hari ini di sesi pertama pertemuan kita akan membahas tentang product knowledge ya. Nah, nanti di sesi ini juga kita akan membuka diskusi, akan membuka tanya jawab yang mudah-mudahan bisa lebih memberikan insight-insight atau wawasan yang luas terkait dengan masalah-masalah umroh dan haji ya. Izin para asatidz, ayah bunda semuanya, saya share screen untuk materinya ya. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah ya, baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membahas tentang product knowledge Al-Bahjah Tour and Travel ya. Namun di sini kesepakatannya pertama, eh, nanti waktunya saya bicara, mohon mikrofonnya eh, di close dulu. Namun nanti pada saat di sesi tanya jawab atau di setiap slide-nya tidak usah nunggu sampai materinya selesai ya. Bisa langsung bertanya supaya tidak terlewati hal-hal yang ingin ditanyakan ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelum itu mungkin untuk melihat respon dari semuanya, tolong ketik oke dulu, ketik oke ya di kolom chatnya supaya kita lihat nih respon dari semuanya. Coba ketik oke. Oke, baru satu. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Fadil, Pak Haris, terima kasih. Mudah-mudahan sinyalnya ya Allah tidak ada masalah. Dan Pak Halim, Masjid Al-Ikhlas Sidoarjo, Masya Allah. Pak Nono Rustandi, Pak Edi Supriyadi, Abah Yaman Sumedang, Pak Nusli. Oke ya, siap. Terima kasih semuanya. Baik, ini saya langsung kembali lagi ke ini ya, ke materi tadi. Masya Allah, terima kasih. Oke. Nah, ini tentang product knowledge Al-Bahjah Tour and Travel. Bentar, ya, khawatirnya ini. Oke. Oke. Nah, ini adalah layanan di Al-Bahjah Tour and Travel ya. Yang pertama adalah layanan ibadah. Layanan ibadah kami meskipun
Meskipun Al-Bahjah Tour and Travel ini dimiliki oleh pondok pesantren, ya, pondok pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Sendang, Cirebon, di bawah asuhan dari guru tercinta Buya Yahya. Meskipun Al-Bahjah Tour and Travel ini milik pondok, namun secara legalitas Al-Bahjah Tour and Travel ini telah memiliki legalitas resmi baik itu sebagai penyelenggara ibadah umroh maupun sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, ya, atau yang disebut dengan KBIHU. Nah, sehingga di sini layanan ibadah kami ada di KBIHU, ya. Wabil khusus adalah haji khusus. Nanti kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara haji khusus dan haji reguler. Lalu kami juga membantu para jamaah dalam program umroh, baik yang 9 hari maupun yang 12 hari, ya. Juga ada umroh yang request jumlah harinya, tergantung dari kebutuhan para jamaah. Kami juga menyediakan layanan badal haji dan badal umroh. Sedangkan untuk layanan dokumen dan perjalanan, kami juga sebagai provider dari visa, kemudian tiketing dan reservasi hotel di Mekah, Madinah, dan di negara-negara Muslim lainnya. Kemudian untuk layanan fasilitas dan operasional, kami juga memiliki tim handling, bus pariwisata, dan meeting room. Nah, ini yang menjadi layanan dari Al-Bahjah Tour and Travel. Nah, apa sih yang membedakan antara haji reguler dan haji khusus, ya? Nah, untuk haji reguler sendiri, haji reguler itu DP-nya adalah 25 juta, ya. Jadi harus dipahami oleh semuanya, haji reguler ini pendaftarannya langsung ke Kemenhaj, ya. Kalau dulu Kemenag, ya. Sekarang Kemenhaj dengan setorannya ke bank persepsi atau yang disebut dengan bank, rata-rata bank syariah sudah menjadi bank setoran haji reguler, ya. Sedangkan di haji khusus itu DP-nya $4.500. Nah, ini sekarang lagi mahal, ya, dolarnya. Makanya sayang kalau ditunda maksudnya, ya, karena dulu-dulu masih murah, bisa 75 juta kalau dikurskan. Nah, sekarang sudah 18.000 lebih, mungkin DP-nya bisa 80 jutaan. Nah, dari masa tunggunya, nah, kalau masa tunggu sekarang haji reguler ini, karena sekarang aturannya adalah nasional, ya, jadi mau di daerah manapun, itu pasti masa tunggunya estimasinya 20 tahun ke atas, ya. Jadi kalau yang daftar tahun ini, itu rata-rata 26 tahun. Itu masa tunggu haji reguler. Jadi bisa dihitung, ya, semuanya kalau sekarang usianya 40 ditambah 26 tahun, estimasi berangkatnya kurang lebih 66 tahun, ya. Sedangkan untuk haji khusus, masa tunggunya estimasinya adalah 7 sampai 9 tahun, ya. Ini juga dalam kenyataannya ternyata ada yang lebih cepat, ya. Contohnya di Al-Bahjah itu ada yang baru daftar 2 tahun kemarin, tahun 2027 itu sudah dipanggil untuk perjalanan ibadah haji khususnya. Nah, kenapa demikian? Karena haji khusus ini ngambil kuota 8% dari kuota haji keseluruhan. Dari 8% ini juga selain diberikan kepada travel-travel untuk menyelenggarakan haji khusus, juga diberikan kepada para petugas haji, ya. Jadi petugas haji juga pakai kuota, tapi kuotanya yang 8% dari yang diberikan kuota. Nah, mudah-mudahan dengan visi Saudi 2030, di mana nanti itu kemungkinan ada penambahan kuota, ya. Kalau sampai 500.000 atau 2 kali lipat dari kuota yang sekarang 210, itu bisa jadi mempercepat masa tunggu baik itu di haji reguler maupun haji khusus. Makanya sarannya, ya, jangan sampai menunda untuk pendaftaran porsi hajinya.
Nah, kalau haji reguler, masa tinggalnya di Saudi itu sekitar 40 hari. Kenapa bisa selama itu? Padahal bedanya haji dengan umroh kan bedanya hanya di wukuf ya. Di tanggal 9 Zulhijjah ya. 10 Zulhijjah, 9 10. Nah, masa tinggalnya 40 hari ini karena sistem antrian ya. Jadi harus bergiliran karena jumlahnya sangat banyak. Sedangkan haji khusus itu hanya 23 hari saja ya. Kemudian yang keempat dilayani oleh pembimbing yang ditunjuk pemerintah. Ya, kalau di haji khusus dilayani langsung oleh travel. Nah, kalau di haji reguler pemerintah menyebutnya bukan hotel tapi pemondokan. Kenapa demikian? Karena selama di Mekah dan Madinah tidak semua jamaah haji mendapatkan fasilitas di hotel. Ada yang bintang 5, ada yang bintang 4, ada yang bintang 3, ada yang kelempar ke jauh gitu ya. Jadi untuk menyamakan supaya tidak ada perbedaan maka disebutnya pemondokan. Pemondokan di Mekah dan Madinah. Sedangkan untuk haji khusus ya kami menyebutnya hotel di Madinah dan Mekah serta ada apartemen transit. Kenapa? Karena sudah pasti layanannya seperti umroh ya, persis seperti itu ya. Sedang di haji reguler juga jaraknya minimal kalau dulu ya itu 3 km ya. Kalau di haji khusus ya sesuai paket. Kemudian di haji reguler tidak bisa request kamar, di haji khusus tentu kamar sesuai dengan request. Tidak bisa memilih double room dengan pasangan, di haji khusus itu kamar sesuai dengan request. Di haji reguler disediakan makan 3 kali di Madinah, sedangkan di Mekah tidak setiap hari biasanya. Nah, kalau di haji khusus itu disediakan makan setiap hari ya. Nah, itu perbedaan haji reguler dan haji khusus. Nah, di KBIHU Al-Bahjah sendiri, izin KBIHU-nya nomor 1308 tahun 2025. Memang ini baru untuk KBIHU-nya, makanya untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus di Al-Bahjah sendiri baru akan memberangkatkan tahun depan jemaahnya. Namun di tahun-tahun sebelumnya kami masih menitipkan ya jamaah itu dengan legalitas dari perusahaan lain ya. Nah, ini izin KBIHU sendiri tentunya merupakan izin resmi dari Kemenhaj, kemudian informasinya terpusat dan insya Allah diberikan pendampingan dari para ahli dan manasik yang intensif ya. Nah, untuk haji khusus sendiri itu untuk mendapatkan porsi hajinya itu $4.500 ya. Tinggal dikalikan kursnya saja ya. Kalau dikurskan sekarang itu rata-rata sekitar 80 juta ya, 80 juta dengan paket total sampai pelunasan itu 13.000 dolar ya, $13.000. Nanti banyak juga solusi-solusi yang bisa kami berikan, baik itu untuk mendapatkan porsinya yang 4.500 maupun untuk pelunasannya ya. Nah, ini salah satu solusi dari Al-Bahjah ya, diperkenankan sudah disetujui oleh Dewan Syariah kita bahwa untuk pembiayaan khususnya adalah untuk porsi haji maupun haji reguler itu diperkenankan. Kenapa pembiayaan syariah ini diperkenankan? Yang pertama, karena masa tunggu bisa lebih lama dibandingkan dengan masa mencicil ya. Yang kedua, memberikan solusi daripada menabung dulu ya, baru nanti setelah terkumpul uangnya beli porsi, mendingan ambil porsi dulu daripada mendingan ambil porsi dulu baru menabung gitu ya istilahnya. Sehingga kita tidak kehilangan waktu tunggu kita lebih lama lagi ya. Ini menggunakan akad ijarah wal qard ya, di mana nanti jamaah itu hanya mengeluarkan uang 3 juta saja ya. Sisanya akan dibayarkan oleh lembaga pembiayaan syariah
yang merupakan mitra dari Al-Bahjah Tour and Travel. Jadi bukan dari Al-Bahjah ya, tentunya yang memberikan pembiayaan syariahnya dari lembaga keuangan syariah ya. Nah, pembiayaan porsi haji khusus ini eh, jamaah hanya mengeluarkan 3 juta dengan persyaratan-persyaratan dokumen, kemudian jamaah bisa memilih angsurannya ya, mulai dari 2 juta dengan tenor 60 bulan. Nah, 60 bulan ini kan kurang lebih 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Sehingga dalam 5 tahun itu bisa jadi ya jamaah belum menerima manfaat ya, belum menerima manfaat pemberangkatan. Sehingga di sini salah satu yang diperbolehkan untuk eh, pembiayaan syariah itu karena belum menerima manfaatnya. Kalau daftar haji reguler bisa nggak? Bisa ya. Sekarang siapapun bisa daftar haji reguler. Yang 25 jutanya ya husnuzon kami, para orang tua, para asatid semuanya ya, banyak orang mampu tapi dalam posisi uangnya sedang berputar ya, kalau namanya orang usaha. Bisa jadi sedang berada di aset-aset lain, misalnya dalam bentuk emas, dalam bentuk tanah, sehingga likuiditasnya itu tidak bisa dibayarkan untuk membayar porsi haji regulernya. Nah, ini juga bisa dibantu dari sisi pembiayaan syariah ya. Dengan hanya 1 juta saja dan cicilan 500.000 sebulannya sudah dapat porsi haji. Nah, ini juga merupakan satu solusi yang bisa diberikan oleh Al-Bahjah sehingga kami punya tagline itu haji muda bersama Al-Bahjah ya. Tidak perlu menunggu lama, bisa sesegera mungkin punya porsi haji ya. Nah, selain itu, layanan kami juga ada layanan badal haji dan umroh. Nah, karena di dalam fikih ya, haji itu eh, apa namanya wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup ya. Sedangkan umroh bisa dilaksanakan berkali-kali ya. Baginda Nabi pun melaksanakan ibadah hajinya 1 kali dan umroh 4 kali. Itu pun karena terbatas usia. Nah, di sini apabila kita punya keluarga atau nanti para jamaahnya punya keluarga, ada yang sudah meninggal dunia namun belum melaksanakan ibadah haji maupun umroh, nah bisa mengikuti program badal haji di Al-Bahjah ya, yaitu biayanya 15 juta untuk paket yang sakinah ya, itu tanpa ada dokumentasi. Jadi diberi amanah kepada Al-Bahjah, insya Allah dari pihak Al-Bahjah akan melaksanakan badal hajinya ya itu 15 juta. Ya memang cukup mahal ya karena di sana pun untuk masuk transportasi, akomodasi, dokumen dan lain sebagainya tentu mahal. Kemudian ada juga yang kalau pingin paketnya itu, paket badalnya pengen ada sertifikat, pengen ada air zam-zam, pengen ada souvenir, ada dokumentasi. Nah ini jauh lebih mahal lagi ya. Karena tidak mudah juga melaksanakan ibadah sambil mendokumentasikan semuanya. Ini 30 juta ya. Nah, sedangkan biaya badal umroh itu hanya 2,5 juta saja di bulan-bulan biasa, sedangkan di bulan Ramadannya 3 juta ya. Jadi silakan bisa juga mengikuti program badal haji dan badal umrohnya. Nah, ini adalah program atau paket unggulan yaitu umroh bersama Buya Yahya di tanggal 21-23 Oktober 2026. Jadi Masya Allah Buya sendiri berkenan membersamai para jamaah umroh di tengah kesibukannya beliau dalam safari dakwahnya ke berbagai kota bahkan mancanegara. Beliau bersedia membersamai jamaah umroh itu dalam 1 tahun 2 kali ya, dalam 1 tahun 2 kali, yaitu di awal tahun dan di akhir tahun. Yang di awal tahun kemarin sudah terlaksana di bulan Januari Februari,
Sedangkan untuk di bulan akhir tahunnya di tanggal 21-23 Oktober ya. Maka silahkan para asatid semuanya bisa jamaah-jamaahnya didorong ke program Umroh Munajat Kubro di bulan Oktober. Mudah-mudahan dari komunitas Masjid Maslam ini bisa terkumpul satu grup ya, satu rombongan. Target kami di sini juga sekitar 20 bis ya, sekitar 20 bis. Nah, ini paket-paketnya ada paket qanaah, paket sakinah, paket mawadah dan warohmah. Jadi ini mudah mengingatnya ya. Qanaah cukup ya seperti pengertiannya qanaah. Nanti ada yang paket sakinah, mawadah dan warohmah ya. Nah, apa perbedaan dari paket-paket tersebut? Ya, kalau paket qanaah karena ini adalah paket yang promo, maka kami di sini eh, perjalanannya pasti transit dulu ya. Tapi jangan khawatir, meskipun transit, pesawat yang dipakainya pesawat bintang 5 semuanya. Baik itu Qatar, Etihad maupun Emirates ya. Dan juga bisa pesawat Oman, pesawat dan lain sebagainya. Kemudian hotelnya bintang 3 ya dengan jarak kurang lebih 1 kilometer ya, paling jauh ya 1 kilometer, dan insya Allah masih bisa ditempuh dengan ini yang di Mekahnya, yang kalau di Madinah itu dekat ya. Ini masih bisa ditempuh dengan jalan kaki ya, tidak perlu naik bis sholawat. Kemudian yang paket Sakinah ini pesawat direct bisa menggunakan Garuda Indonesia atau SV ya, kode pesawat Saudi Arabia ini SV. Kemudian hotelnya sama, cuma jaraknya 600 meter. Nah, perlu diketahui juga oleh para asatid semua, para mitra jamaah umroh yang disebut hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 kadang-kadang juga berbeda dengan penyematan bintang di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini biasanya bintang-bintang ini eh, tergantung fasilitas ya. Yang ada kolam renangnya biasanya kategorinya bintang 4. Nah, kalau di Saudi itu ya baik itu di Mekah maupun di Madinah, yang bintang 4, bintang 5 itu yang dekat dengan Masjidil Haram gitu ya. Meskipun fasilitasnya bagus, tapi kalau agak jauh ya kategorinya bintang 3 gitu. Dan setiap travel pun ada yang memberikan penyematan tidak sama. Misalkan di Al-Bahjah ini untuk hotelnya Maisan Al-Makom misalnya ya. Kami menyebutnya bintang 3, tapi travel lain menyebutnya bintang 4 ya. Ya seperti itulah kurang lebihnya bahasa-bahasa marketing sebetulnya. Tapi kami di sini mengkategorikan untuk Sakinah tadi hotelnya bintang 3. Kemudian yang Mawadah pesawat directnya sama Garuda dan Saudi. Nah, hotel bintang 4 dengan jarak kurang lebih 300 meter. Kemudian untuk Warohmah yang paling dekat fasilitasnya tentunya ya bisa juga dibilang paling mahal ya. Ini pesawat direct Garuda Indonesia sama SV ya, hotel bintang 5 dengan jarak kurang lebih 100 meter, dan ini sudah free kereta cepat Mekah dan Madinah. Nah, dari perbedaan paket-paket ini tentu semuanya sama di mata Allah ya. Tidak ada pembedanya, hanya ini dari sisi fasilitas ya. Tidak juga yang lebih dekat lebih mulia ya. Bisa jadi malah yang lebih jauh lebih mulia. Semua tergantung dari apa namanya keseriusan kita para jamaah dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun hajinya. Nah, ini pilihan kamarnya juga di kami itu eh, macam-macam ya. Tentunya yang sesuai dengan price list itu yang ditawarkan adalah kamar tipe quad. Quad itu artinya kasurnya ada 4 ya, bisa dipakai untuk 4 orang. Jadi rata-rata hampir semua travel penawaran brosurnya itu pasti quad, pasti 4 ya. Di brosurnya itu pasti 4. Namun apabila ingin mengupgrade kamarnya ke triple ya karena keluarga misalkan ayah ibu dan anak,
atau ke double, misalkan suami istri, nah itu juga diperkenankan tentunya dengan penambahan biaya ya. Karena yang tampil di brosur itu pada umumnya adalah penawaran tipe kamar yang kuat ya. Nah, kemudian juga ini jangan sampai terkecoh dengan brosur-brosur juga ya. Kadang di tempat lain itu seperti terkesan memberikan harga yang murah ya, tapi harus bayar-bayar lagi, misalkan dari sisi perlengkapannya gitu ya. Nah, di sini di Al-Bahjah itu semua harganya sudah all in ya, artinya sudah termasuk biaya biaya perlengkapan. Nah, perlengkapannya apa saja? Bisa ada koper dua ya, koper besar dan koper kecil untuk di bagasi dan di kabin. Kemudian untuk laki-lakinya ada kain ihram, ada sabuk, untuk perempuannya ada kerudung, untuk ada tas paspor, ada tas serut, kain batik yang dirancang oleh Batik Komar ya, dan ada buku doa dan sal. Nanti dikasih lagi ID card ya. Nah, kenapa di sini di tempat lain mah katanya ada yang dikasih mukena, di Saudi mah nggak ada yang pakai mukena ya. Semua bisa sholat pakai apapun untuk perempuan, yang penting tertutup semua auratnya kecuali telapak tangan dan wajah ya. Nah, ini kami juga nanti di sini selalu memberikan informasi harian namanya update sheet ya. Update sheet itu apa namanya berapa sih seat yang sudah eh, di booking, kemudian yang sudah berapa seat yang kami siapkan, kemudian yang sudah terisi dan ada sisa seat yang masih available. Nah, biasa yang diberikan highlight berwarna merah ini artinya antara seat yang kami sediakan dan sudah terisi full. Ini sudah tidak bisa di booking lagi ya. Nah, ini untuk program Umroh Munajat Kubro. Nah, untuk jadwal terdekat kami ini ada di bulan Juli ya, karena yang bulan Juni ini sudah full book, sudah berangkat, akan berangkat semuanya setelah nanti dibuka kembali pintu gerbang umroh ya. Sekarang masih ada para jamaah haji, kemudian dibuka umroh awal musim. Jadi awal musim itu biasanya setelah musim haji atau tahun baru Hijriyah ya. Setelah tahun baru Hijriyah maka dibuka gerbang umroh, maka masuk kembali jamaah umroh ya. Mohon doanya juga nih, saya juga membersamai para jamaah yang akan berangkat nanti di tanggal 19 Juni ya. Alhamdulillah kemarin kami pada tanggal 6 Juni telah melaksanakan manasik akbar sebanyak 9 bus, sebanyak 9 bus yang akan berangkat di bulan Juni ya. Untuk bulan Juli juga ini ada ya. Ada dua yang sudah full book yaitu 3 Juli dan 12 Juli. Masih available 6 Juli, 12 Juli, 15 Juli ya sampai 31 Juli ya. Di sini juga ada yang di bulan Agustus ya, Juni, Juli, Agustus. Kita sudah ada apa namanya list tanggal-tanggalnya, silahkan dicocokkan nanti dengan jamaahnya ya. Nanti flyer-flyer seperti ini akan kami berikan, bahkan boleh dilihat di flyernya ini ada telepon konsultan resminya itu kami kosongkan. Tujuannya supaya diisi oleh para mitra semuanya untuk penyebaran brosur ke masing-masing target dari para jamaahnya. Kemudian ini yang di Juli ya, kami ada program yang sangat menarik yaitu Umroh plus City Tour Dubai ya. Ini harganya belum naik karena setelah awal musim ini ya mungkin para mitra juga paham bahwa efek dari geopolitik di Timur Tengah itu mulai berdampak kepada Indonesia saat ini. Di antaranya kenaikan bahan bakar pesawat atau aftur ya, itu mengakibatkan peningkatan harga ya di setiap maskapai ya. Tapi alhamdulillah nih Al-Bahjah khususnya untuk yang bulan Juli di tanggal 31 Juli ini tidak ada
kenaikan ya. Jadi harganya masih cukup terjangkau ya. Kalau di tempat lain harganya sudah 35 ya, 30, 40 gitu. Ini harganya istimewa dan ini seatnya sudah sedikit lagi ya. Tinggal 7 atau 10 ya. Umroh plus City Tour Dubai 11 hari ya. Untuk paket Qanaah yang tadi sudah dijelaskan, perbedaan paket Qanaah dan Sakinah. Paket Qanaahnya 30 juta, paket Sakinahnya 32 juta. Sedangkan untuk umroh yang menarik lagi adalah yang diberangkatkan dari Kertajati ya melalui maskapai Garuda Indonesia. Nah, ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena untuk yang wilayah khususnya di Jawa Barat ini adalah bandara kebanggaan dari masyarakat Jawa Barat ya, yaitu ada di Kertajati. Kami juga bisa memberangkatkan jamaah dari Kertajati dengan maskapai Garuda Indonesia ya. Dengan paket yang tadi ada Qanaah, Sakinah, Mawadah, Warohmah dari mulai 35 juta sampai yang paket Warohmahnya 48 juta. Ini sudah free city tour ke kota Taif dan free Al Baik Chicken. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini update sheet untuk yang bulan Juni. Tadi saya sudah jelaskan untuk yang highlight berwarna merah artinya itu sudah full book, sudah tidak bisa dipesan lagi. Khusus yang bulan Juni itu jelas sudah full book ya. Makanya kalau di travel lain mungkin jarang yang bisa memberikan schedule setiap bulan ya. Kenapa? Karena untuk memberangkatkan jamaah itu harus menunggu dulu jamaahnya komplit satu grup ya. Nah, berhubung di Al-Bahjah ini mitranya banyak, kemudian afiliatnya juga banyak, cabangnya juga banyak. Jadi setiap paket yang ditawarkan itu seringkali berebut ya. Eh, apa namanya? Peminatnya itu sangat banyak ya karena masalah trust ya, kepercayaan ya. Mungkin sekarang juga lagi gonjang-ganjing di sosial media ada satu travel yang kurang amanah, ya tentu itu juga sangat mencoreng dunia travel umroh ya. Tapi sejauh ini Al-Bahjah hampir setiap tahun bisa memberangkatkan lebih dari 2.500 jamaah. Ya, kami berusaha untuk terus bisa memberikan layanan yang terbaik kepada para jamaah dengan amanah dan sesuai dengan sunnah ya. Di bulan Juni ini kita masih punya seat yang available ya termasuk yang tadi saya sampaikan ini update terbaru ya per hari ini itu ternyata untuk umroh City Tour Dubai itu tinggal 6 seat lagi, tinggal 6 lagi. Kemudian yang umroh Juli di tanggal 6 itu tinggal 6 lagi, kemudian di tanggal 12 yang konaahnya tinggal satu lagi. Nanti yang berminat atau sudah ada calon-calon jamaahnya silahkan bisa japri ke saya untuk detail dari programnya tadi ya. Sedangkan di bulan Agustus ini yang paling rame di tanggal 16 Agustus ya rupanya mau upacara di sana mungkin ya atau kayak gimana ini. Jadi umroh plus Taif 16 Agustus itu dari 45 seat ini sudah hampir terisi 21 seat. Kemudian di bulan September juga sudah ada ya, Masya Allah ya. Nah, selain tadi paket-paket ya di Al-Bahjah Travel juga menyediakan tiketing umroh ya untuk pemesanan tiket insya Allah tidak ribet bisa pilih maskapainya pakai apa prosesnya cepat dan praktis dan harganya kompetitif biasanya ini travel-travel lain tuh beli juga ke Al-Bahjah untuk tiketingnya kemudian kami juga sebagai provider visa kami juga bisa membantu menerbitkan visa untuk para jamaah umrohnya. Kami juga sebagai provider hotel di Mekah dan Madinah ya, sehingga alhamdulillah belum pernah ada satu kejadian yang jamaah tidak dapat tempat tinggal atau hotel ya. Kecuali kemarin ya di musim haji ini karena masih banyak yang dipakai oleh para jamaah haji, jamaah yang akan berangkat di tanggal 19 Juni ini bersama saya nanti
itu harusnya hotelnya biasa kita pakai itu Al Qashar, Al Ansor, Golden Tulip itu masih dipakai jamaah haji. Jadi kami upgrade dapat hotel lebih dekat gitu. Hotel 101. Kemudian nih Al Bahjah Red Room Hotel 1448 Hijriah juga sudah ada ya. Yang mau beli tiket hotelnya aja juga boleh ya. Yang mau beli hotelnya silahkan mau di Al Marwa, di Movenpick ya, di Safwa Tower, di Pullman Jam-Jam ya, di Olayan, di Prestige Ajiat. Dari yang termurah sampai yang termahal kami ada. Kemudian ini di Madinahnya juga aman ya. Jadi kalau di sana itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh beli hotel tuh sewanya harian. Kalau di sana itu nggak bisa. Jadi kalau di sana tuh minimal 3, 4, 5 hari gitu ya per grup seperti itu. Kemudian nih jasa handling. Nah, tadi biaya-biaya yang sudah disampaikan itu sudah termasuk jasa handling. Kalau di tempat lain di brosurnya itu nanti disuruh bayar lagi. Jadi udah tadi disuruh bayar perlengkapan lagi, disuruh lagi bayar jasa handling. Nah, kalau kami insya Allah sudah termasuk jasa handling. Tapi kalau misalkan para mitra membutuhkan jasa handlingnya saja dari tim kami yang sudah sangat familiar di Bandara Soekarno-Hatta ya, baik baik maskapai manapun, insya Allah itu bisa kita bantu jasa handlingnya. Nah, alhamdulillah juga di Al-Bahjah itu sudah memiliki bis sendiri ya. Kita menyebutnya bis roda dakwah ya. Jadi ini bis yang mungkin nantinya akan menjadi saksi juga di akhirat ya. Kenapa? Karena ini bis yang bisa mengantarkan para jamaah haji dan umroh. Bis roda dakwah. Jadi kalau lihat nanti ada bis ya berwarna burgundi dan warna hitam, itu bisnya bertuliskan roda dakwah, itu adalah bisnya Al-Bahjah ya. Ini juga kalau yang hanya butuh bisnya aja juga bisa untuk apa? Ziarah Wali Songo, ya, kemudian ada family gathering, ada field trip atau rihlah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk rekening-rekening kita menggunakan bank syariah, ada di Bank Muamalat, ada di BSI, ada Namun Syariah, dan ada di Al-Bahjah BMT ya atas nama PT Al-Bahjah Makmur Sentosa. Nah, untuk seluruh pembayaran program umroh, haji, atau layanan lain dari Al-Bahjah akan dianggap sah ya para mitra. Nah, nantinya bila mentransfernya ke rekening resmi PT Al-Bahjah dan nanti akan kami tukar dengan kwitansi. Jadi kalau pembayarannya ke rekening pribadi belum kami anggap sah baik itu untuk booking seat dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana flowchart pendaftaran haji atau umroh? Nah, ini sangat simpel sekali ya. Pertama, dari para calon jamaah bisa menawarkan kepada jamaah perorangan, baik itu melalui digital, nanti kita akan ajarkan ya. Kemudian baik itu melalui konvensional, penyebaran brosur atau kajian tematik di majelis taklim, kemudian baik itu ke perusahaan, grup keluarga atau komunitas ya. Nah, di sini posisinya para mitra adalah sebagai jembatan antara Al-Bahjah Travel dengan para calon jamaahnya. Nanti dari mitra AB Travel ini langsung konfirmasi semuanya tentang konfirmasi seat ya. Ini available enggak? Seat tanggal sekian gitu ya. Kemudian pembayaran DP ingin ditukar ke bentuk kwitansi pembayaran karena sudah sah. Untuk DP sendiri di Al-Bahjah itu hanya 1 juta ya. 1 juta baik itu yang umroh perencanaan ya disebutnya umroh perencanaan itu apabila belum menentukan tanggal atau umroh yang sudah ditentukan tanggalnya 1 juta bisa ya booking seat. Nah kalau 5 juta udah pasti langsung dikirim perlengkapannya ke seluruh Indonesia ya. Kemudian mau tanya paket nanti dari Mitra AB Travel. Kemudian untuk pengurusan dokumen, visa, paspor, Siskopatu, ingin dibikinin flyer atau brosur dan
pingin juga bantuan presentasi ya, misalkan seperti itu. Pengen dibantu presentasinya boleh juga diperkenankan ya. Jadi sesimpel ini untuk flowchart pendaftaran haji dan umrohnya. Dan juga kami di luar paket-paket tadi menyediakan umroh special package ya untuk corporate group atau community. Kita menyebutnya sebagai private packet ya. Jadi misalnya nih ada, oh ini dari Masjid Sumedang, misalkan dari Abah Yaman, ada satu majelis taklim pingin berangkat umroh, tapi menentukan sendiri tanggalnya, menentukan sendiri jumlahnya, menentukan sendiri harganya, paketnya pengen yang sekian, nanti bisa dibuatkan ya. Ini juga kita nanti akan coba bikin paket khusus grup Maslam ya supaya nanti terfokus ke dalam satu grup pemberangkatan umroh atau hajinya ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk materi presentasi mengenai product knowledge layanan yang ada di Al-Bahjah Haji dan Umroh ya. Bagi para mitra ya, para asatid, para kiai, para orang tua kami, ya, ayah bunda, silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, didiskusikan, ya. Ya, terlebih dahulu mungkin bisa mengacungkan tangan dan open microphone-nya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Ini langsung nih, kelihatannya ada yang bertanya dari Pak Halim dulu, ya, dari Masjid Masjid mana nih? Silakan Pak Halim open mic dan open cam-nya kalau bisa supaya bisa saling bersapa ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Halim dari Masjid Al Ikhlas Sidoarjo. Ini yang mau saya tanyakan Ustadz kan pusatnya kan di Cirebon ya Ustadz ya. Ya, betul. Nah ini kalau pasti kan jamaah saya pasti tanya misal nanti tanya Mm-mm. ketika saya presentasi. Nah ini biaya dari sini ke sana ini gimana? Atau mungkin biayanya itu sudah diinkludkan atau mungkin ada tambahan lain gitu, Ustaz. Lalu Baik, untuk sebentar Ustaz, Afwan ada lagi. Jadi setelah setelah itu biasanya itu kadang kan yang ditanyakan jamaah itu seperti selain selain itu selain biaya dari sini ke Al-Baja atau mungkin di sini atau apakah ada kantornya lah atau misal kalau saya tadi butuh untuk bantuan presentasi dari pihak Al-Bahjah sendiri itu nanti bagaimana Ustaz? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa dari Pak Halim Masjid Al-Ikhlas Sidoarjo ya. Pertama, untuk masalah pemberangkatan, kalau Sidoarjo biasa lebih dekat dengan Bandara Surabaya ya, atau Jawa Tengah Surabaya Ustaz. di Surabaya. Insya Allah untuk pemberangkatan dari Surabaya ada, jadi tidak harus berangkatnya dari Jakarta ya. Kami sudah ada juga kantor perwakilan kami di Jawa Timur. Nanti untuk support perlengkapan, support presentasi bisa dibantu juga oleh nanti ada Ustadz Lutfi yang di Jawa Timur itu. Kalau di Jawa Tengahnya ada Ustadz Munif, insya Allah. Jadi tidak usah khawatir. Yang kedua mungkin nanti kebiasaan dari jamaah-jamaah Sidoarjo juga yang dari travel-travel lain, apakah berangkatnya dari Jakarta atau dari Surabaya, lebih nyamannya gitu kan ya. Nanti itu akan kita sesuaikan sesuai dengan kenyamanan dari para jamaah tentunya. Jadi jangan sampai juga jamaah nanti kita berangkatkan dari Cirebon gitu, nggak masalah. Kita berangkatkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas ya. Dari mulai apa namanya?
sambutannya, kemudian nanti biasanya ada pelepasan jamaah itu langsung dari mitra kami di Masjid Al-Ikhlas sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dari support tadi ya, berarti langsung sudah terjawab ya. Nanti insya Allah nanti kami kirimkan cabang-cabangnya yang ada di berbagai daerah ya, berbagai daerah. Untuk support presentasi sendiri, kalau online ya seperti ini, insya Allah kan tidak ada batasan ya harus siapa gitu ya. Tapi kalau yang offline, yang nanti mungkin butuh support dari cabang terdekat, insya Allah nanti kami akan hubungkan dengan cabang terdekatnya tersebut. Nah, mengenai biaya-biaya, tadi kami sudah sampaikan terkait biaya yang ada di brosur itu sudah all in perlengkapan, handling, dan lain sebagainya, tetapi di luar itu ada biaya untuk paspor dan vaksin. Itu biasanya bayar sendiri itu. Karena paspor itu kan bayarnya ke imigrasi setempat ya. Nah, di sini juga peluang sebetulnya untuk para mitra membantu jamaah dalam pelayanan paspor. Nah, di situ kami tidak mengambil keuntungan. Silakan kalau para jamaah ingin mengambil jasa dari pelayanan pembuatan paspor. Nanti kami ajarkan bagaimana meregistrasi melalui aplikasi M-Paspor. Itu mudah sekali gitu ya. Misalnya jamaah tidak semuanya paham tentang konsep ini, kemudian bisa itu dilakukan oleh para mitra ya itu di luar dari biaya-biaya yang timbul. Nah biasanya biaya yang timbul juga dari lokal perjalanan lokalnya misalkan dari Sidoarjonya di mana sampai ke bandaranya apakah ada dua titik. Nah biasanya kalau satu grup itu pasti akan difasilitasi dari Surabaya dan tidak ada biaya lagi. Tapi kalau hanya satu dua orang ya, kemudian harus berangkat dari Jakarta, nah tiket atau perjalanannya dari Sidoarjo ke Jakarta itu biaya sendiri gitu. Seperti itu. Cukup jelas ya, Pak Halim. Cukup Ustadz. Baik, Ustadz Afwan, satu lagi boleh nggak Ustadz? Saya boleh, kelupaan boleh, tadi. boleh. Silakan. Jadi tadi kan Ustadz sempat menyampaikan ada biaya, maksudnya dari Al-Bahja itu menyediakan provider sendiri, terus eh, biaya jasa visa, terus Ya, hotel, tiket pesawat dan lain-lain. Lah ini berarti kan saya tadi sempat nangkepnya seperti ini Ustadz. Sekarang kan lagi tren ya Ustadz ya umroh backpacker, iya, haji umroh backpacker dan mandiri. lain-lain itu. Nah umrah mandiri. Lah itu berarti apakah boleh ya kita secara tidak langsung itu seperti kayak mem- apa ya? Soalnya beberapa teman saya itu banyak Ustaz yang Iya, kayak mempengaruhi saya sebelumnya dulu. Itu kayak ini lo lebih murah gini nih ternyata ya lebih murah kita kalau pesan sendiri dan lain-lain. Juga iya. di YouTube itu juga kan banyak influencer-influencer yang seperti itulah. Ini apakah boleh ya kita mengindikasikan misal ada jamaah yang tertarik untuk umroh backpacker itu kita fasilitasi gitu. Iya, jadi sebetulnya umroh mandiri itu kan kalau bicara boleh nggak boleh kan memang regulasinya boleh ya, regulasinya diperbolehkan. Cuma harus berhati-hati untuk para jamaah yang akan melaksanakan umroh mandiri ini tidak bisa diberlakukan kepada semua orang. Pertama harus paham tentang fikih safar, fikih umrohnya sendiri, kan namanya ibadah harus ada bimbingan ya tentunya. Kalau memang sudah paham, sudah sering, ya nggak apa-apa gitu. Tinggal mereka menyiapkan tadi visa, tiket pesawat, hotelnya. Apalagi sekarang itu tidak bisa dengan mudah untuk apply visa apabila di sananya itu belum dapat tempat tinggal gitu. Jadi harus sudah eh, membeli hotelnya itu kebanyakan kan dulu itu
regulasinya belum ketat. Jadi masih banyak orang umroh tuh beli visa terpisah ya, beli hotelnya terpisah, bahkan belum dapat tempat tinggal visa udah bisa terbit. Kalau sekarang nggak bisa. Semua hotel yang terdaftar di aplikasi Nusuk itu eh, baru bisa keluar visanya. Jadi kalau hotelnya nggak ada di situ nggak bisa. Jadi pemerintah Saudi pun sangat ketat. Tidak bisa orang hanya pergi ke sana lalu tidak punya tempat tinggal atau terlunta-lunta di sananya gitu. Maka ketika kita bicara tentang umroh mandiri ini, dengan siapa mereka bertransaksi gitu. Itu umroh mandiri itu boleh kalau yang sudah berpengalaman. Nah, sehingga sekarang itu fenomena itu tuh dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang seperti ingin memberikan kemudahan kepada jamaah mandiri ini, seperti membuat grup gitu. Jadi akhirnya hati-hati juga yang membuat grup itu motivasinya apa gitu kan. Jangan-jangan dia juga kayak travel juga gitu kan ya. Nah, jadi umroh mandiri itu mungkin ya seperti orang-orang udah sering ke sana ya, mungkin sudah paham wilayah-wilayah di sana, kemudian dia tahu dengan transaksi dengan siapa. Karena kalau kita nggak paham transaksi dengan siapa, yang ada uang kita bahkan bisa hilang, bukan bukan malah tadi pengen ekonomis ya, pengen murah gitu. Nah, di sini Al-Bahjah juga menyampaikan bahwa kami adalah provider tentunya. Tapi apabila ada yang mandiri hanya pengen penerbitan visa saja, di kami juga seringkali juga tidak bisa disetujui gitu. Biasanya harus sepaket dengan hotelnya, dengan pesawatnya. Ya ujung-ujungnya akhirnya gabung juga kan ke paket travel kita gitu. Akhirnya gitu. Karena kalau penerbitan hanya visa saja itu beresiko juga. Jadi gini Ustadz, kalau kita memberikan izin ya, kemudian jamaahnya itu ke sana, lantas kemudian kabur, jamaahnya nggak balik gitu, ada motivasi lain, itu travelnya itu bisa kena denda itu. Itu kena dendanya itu bisa 200 jutaan gitu. Jadi tidak semua travel tuh berani hanya mengeluarkan visa saja gitu, sangat beresiko. Nah, kecuali tadi hotelnya di mana, oh, belum dapat, pesawatnya mana. Akhirnya kan kalau gitu mending sepaket aja dari kita kan gitu. Bisa jadi kayak gitu, Ustaz. Tapi ya memang itulah fenomena yang terjadinya. Artinya Al-Bahjah di sini memang bisa menyediakan hal-hal semacam itu. Gitu ya, Berarti Ustaz kan ya. anu Ustaz ya. Berarti gini. Berarti kadang kan banyak jamaah saya itu rata-rata jamaah saya kritis-kritis Ustaz. Hmm, Jadi misal misal kalau mereka bahasa Jawanya ngeyel ya. Jadi hmm, kekeh mau gini. Ya udah tinggal dihitung aja Pak, Bu, gitu aja ya Ustaz ya. hmm. Iya, Kalau dihitung ini kayak aja. gini 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 gini. Nah, ternyata ujung-ujungnya kalau memang jatuhnya paketnya lebih murah di Albahaja, ya udah langsung pakai paketnya Albahaja lah lebih ringan kan, Betul, lebih betul simpel gitu. seperti itu. Nanti malah bisa di slide kami yang terakhir itu kan bisa custom tuh. Oh, saya nggak sesuai nih Ya, waktunya. Oh, coba kumpulkan ada berapa orang yang mau seperti itu. Ada 20 ya sudah bikin satu grup itu bisa. Kami 20 atau iya, 10 tuh bisa udah private tuh. Saya tanggal siap siap. 19 Juni ini cuma 20 jamaah berangkat melalui Qatar. Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, Itu minimal berapa Ustadz ya kalau private itu? 10 bisa. Oh 10. Cuma Oke, baik baik. 10 cuma jatuhnya mahal kan pasti. Kalau kuantitinya makin Ya, banyak kan semua bisa sharing ya untuk room hotelnya, siap untuk bisnya. Jadi kalau lebih banyak pasti lebih murah. Kalau, artinya siap kalau siap. 10 bisa gitu. Baik, cukup ya, Stad. Kita Baik. berikan Siap kesempatan cukup. buat Pak Nuslih dulu Terima ini kasih yang Ustadz. sudah tadi ngangkat tangan ya. Silakan Pak Nuslih untuk open mic dan open cam-nya. Nanti setelah ini ada Abah Yaman ya. Pak Nuslih, silakan. Masya Allah. Sehat Pak Nuslih? Alhamdulillah, Ustadz Anton tambah seger aja nih. Masya Allah. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam, monggo, Pak Nuslih. Gimana? Ada 3 pertanyaan khususnya untuk Haji Plus ya, Haji Ya, Plus. Nah, Haji Plus ini kan kita ada yang ngambil yang 60 bulan atau ya. ya, Tapi dalam perjalanannya ada rezeki. Kalau mau ya. dipercepat gimana teknisnya? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, tenis cicilannya gimana gitu? Apa ditentukan harus setiap bulan, harus setiap tanggal berapa ya, atau semampunya?
Nah, yang terakhir, bagaimana teknis pemberangkatannya? Karena Haji Plus, apakah nanti dari Kertajati, apa dari Cengkareng, atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan tentang Haji Plus ya. Yang pertama, untuk Haji Plus dengan skema pembiayaan, skema cicilan itu, jamaah bisa menentukan tenornya sendiri ya. Paling lama itu 60 bulan ya, 60 bulan. Jadi juga bisa tanpa DP ya, tanpa DP atau biaya tadi cuma 3 juta. Tapi kalau sudah ada uang, misalkan sebagian atau 10 juta, itu juga pasti akan mempengaruhi kebesaran cicilannya. Nah, mengenai dalam perjalanannya, kemudian jamaah ada rezeki ingin melunasi, itu diperkenankan, diperbolehkan. Tidak ada alasan secara syariat yang menahan untuk eh, apabila ada orang yang ingin melunasinya. Dan ini banyak, banyak seperti itu. Jadi kayak semacam mendaftarkan porsi ini kayak membuka peluang Allah kasih kemudahan gitu. Jadi banyak yang bahkan tidak ada ketentuan harus 2 tahun dulu, baru baru 1 bulan cicilan ingin melunasi bisa. Artinya di situ tidak ada ikatan bahwa harus menyelesaikan cicilan sampai tuntas gitu. Dan tidak ada denda, baik itu denda harian apabila ada keterlambatan maupun denda karena ini kan tentunya pembiayaannya syariah ya. Hanya mereka sudah menentukan margin. Pasti akan ada beda antara yang cash dengan yang pembiayaan. Contoh misalnya di pembiayaan haji reguler itu kan kalau cash 25 juta ya. Kalau pembiayaan itu dihitung selama 5 tahun itu mereka mengambil keuntungan atau margin karena kan sistemnya akadnya itu tadi membeli dulu porsi, mereka yang membelikan porsi, kemudian mereka menjual porsi ke kita seperti itu. Jadi mereka itu mengambil keuntungan rata-rata 5 juta per tahunnya. Jadi kalau misalkan 6 tahun 5 tahun itu bisa jadi yang 25 juta itu jadi 35 juta. Namun tadi ya di tengah perjalanan apabila ingin melunasi itu bisa skema cicilan ke sananya tuh hilang gitu. Bukan berarti harus membayar margin plus pokok ya. Itu betul-betul benar-benar bisa di-cut ya dan bisa dilunasi, kemudian marginnya juga bisa berkurang. Seperti itu, Pak. Kemudian tadi teknis yang pertanyaan ketiganya terkait dengan teknis cicilan tentu jatuh tempo sesuai dengan tanggal akad ya yang sudah berjalan itu seperti itu. Misalkan pendaftarannya juga mudah online semuanya. Jadi para jamaah tidak usah datang ke Kemenhaj. Langsung secara online menggunakan aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji ya. Nah, itu di apply. Kemudian nanti jamaah udah dapat nomor porsi. Nah, dari nomor porsi itu jamaah ada kode yang diisi, oh, saya berangkat tahun sekian, tahun sekian gitu. Biasanya ada nomor porsinya. Nah, kemudian jadi jatuh temponya akan sesuai dengan terbitnya nomor porsi. Misalkan nomor porsinya tanggal 20, itu per tanggal 20 kita udah mulai bayar cicilannya. Kemudian juga di sini teknis keberangkatannya bagaimana ya. Nanti ada manasik ya seperti kemarin tuh ada yang pendaftaran haji khusus 2 tahun kemarin ternyata Al-Bahjah dapat surat dari Kemenhaj yang sudah daftar haji khusus pada mereka nunggunya itu harusnya 7 sampai 9 tahun. Alhamdulillahnya itu dikirim surat disuruh dipanggil semua untuk persiapan pemberangkatan 2027 tahun depan. Berarti cuma 2 tahun, ada yang 3 tahun, ini faktanya ya. Dan mereka di situ sudah kami sampaikan siap-siap pelunasan. Nanti teknisnya ikut manasik ada yang reguler, ada yang ini ya bimbingan karena
kami sendiri di Al-Bahjah itu sudah KBIH ya. KBIH untuk reguler dan KBIHU. Sehingga nanti pemberangkatan dan lain sebagainya, penentuan keberangkatan biasanya tergantung dari Kemenhajnya sendiri. Kalau Jawa Barat bisa dari Kertajati, bisa dari untuk haji kan baik haji khusus maupun haji reguler biasanya hampir semua bandara dipakai tuh. Kalau haji khusus atau haji reguler tuh bisa dari Jakarta, bisa dari Soekarno-Hatta, bisa dari Kertajati kalau Jawa Barat ya. Teknisnya itu seperti itu. Mungkin itu Pak Nusleh. Berarti kalau tadi kita percepatan pelunasan, Ya, berangkatnya apa bisa dipercepat juga jadinya? apanya? Kalau kita tadi 60 bulan, Ya. tahu-tahu cuman setahun udah bisa lunas. Oh Apakah iya, berangkatnya juga cepat atau gini. tetap mundur? Untuk haji khusus tadi yang menggunakan pembiayaan syariah itu yang ditalangi itu porsinya aja DP yang $4.500 berarti sekitar 75 juta atau kalau kurs sekarang itu 80 juta. Tapi kan untuk sampai pelunasan itu 13.000 Ya, $13.000. Jadi sama seperti haji reguler 25 juta itu belum pelunasan, hanya porsinya saja. Karena apabila kita menunda 1 bulan untuk dapatin porsi itu, masa tunggunya itu eh, bisa bisa lewatnya itu bisa beda setahun 2 tahun gitu dengan yang lebih cepat gitu. Jadi kami ini memberikan solusi untuk pendaftaran porsi hajinya. Jadi meskipun tadi cicilannya sudah lunas, kan sebetulnya ke Kemenhaji belum lunas. Masih ada sisa kalau untuk haji reguler itu total yang paket Qanaah kita kan 13.000 ya, $13.000. Berarti dikurangi 4.500 kurang lebih masih ada $8.500. Nah, kalau udah lunas semuanya itu, kalau udah ada panggilan, sama seperti haji reguler, juga menunggu panggilan. Nah, kalau haji reguler kan komponennya ada 3. Yang pertama, DP yang 25 juta, kemudian nanti ada bagi hasil. Kita itu disebutnya penerima manfaat ya, penerima manfaat bagi hasil tuh kayak uang kita tuh digolangin tuh sama Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian nanti yang kita bayar itu BP-nya, biaya hajinya. Jadi contoh haji itu misal 60 juta. Kita udah bayar 25, nanti dari pemerintah 15, berarti total sudah masuk 40, kita tinggal nambah 20. Nah, seringkali ini juga memang jadi masalah bagi jamaah. Pas waktunya pelunasan, ternyata jamaahnya sudah meninggal. Nah, itu yang bisa membantu mempercepat jamaah yang lain masuk antrian lebih cepat. Yang kedua, bisa jadi pada saat jamaahnya dipanggil, belum ada uang juga buat ngelunasinnya gitu. Nah, ini nanti juga kami juga menerima atau lembaga keuangan syariah yang sudah bekerja sama dengan kami juga, ternyata mereka juga bisa membantu pelunasan, Pak Nusli. Pembiayaan untuk pelunasan. Contoh misalkan tadi yang $4.500 untuk DP porsi haji khususnya, ternyata ada rezeki dipercepat lunas. Nah, itu kan baru lunas ke pembiayaan dan porsi. Ah, ternyata 2028 misalkan Pak Nusli ada panggilan. Nah, kebetulan uangnya sedang di prioritas yang lain, di aset yang lain atau sedang bergulir gitu ya. Bisa dibantu juga untuk pelunasannya dari yang sisanya tadi oleh lembaga pembiayaan syariah tadi. Seperti itu mungkin penjelasannya ya. baik, terima kasih. Baik, cukup ya. Sekarang mungkin ke Abah Yaman nih, antusias sekali Abah. Silakan Abah. Silakan, Mbak. Ya, Ini masih di ya, masjid kayaknya ya, Abah ya. iya, betul Ustadz. Banyakan Nah, apa sendiri? sendiri Alhamdulillah Ustadz. Oh iya 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 iya. Masya Allah. Monggo monggo Ya, Abah, silakan. ya.
Jadi gini, kalau yang lain-lain kan kayaknya sudah mau pada berangkat semua nih Pak Ustadz. Masya Nah, Allah. kalau masjid saya ini justru harus Ustadz Antonnya datang ke Sumedang Ustadz. Masya Allah. Supaya apa? Tempat saya sudah ada Ustadz itu di depan. Jadi eh, posisi tempatnya itu diapit oleh dua pasar Ustadz. Hmm. Jadi Masjid Miftahul Falah itu depannya Pasar Sandang Sumedang, belakangnya itu Pasar Impres Sumedang Ustadz. Hmm. Nah, di situ ada tempat di depan. Tadinya saya mau buat Baitul Mal Masjid. Nah, Hmm. karena Baitul Mal saya masukkan ke dalam karena nggak jalan. Nah, mungkin Hmm. karena sekarang ada travel, silakan di rebranding Ustadz. Ada tempatnya 2 meter kali 4,5 Ustadz. Iya, Tuh, iya, jadi iya. representatif sekali karena dari nol membangunnya ini Ustadz. Hmm. Masya Allah. Nol sama sekali. Berarti ya itu dari alhamdulillah pengajian sudah mulai ada. Nah, terus kita kan kalau ibaratnya bagaimana strateginya nih? Bisa dengan tabungan, bisa dengan arisan dan lain sebagainya Ustaz untuk menarik. Tapi Iya. saya ada menyiapkan space tempatnya nih Ustaz. Silakan di rebranding gitu Ustaz. Biar jadikan nanti kita kerjasamanya mungkin Al-Bahjah, Maslam, Masjid Miftahul Falah, kita gandeng lagi dengan BSI Ustaz. Nah, Siap, gitu siap. Ustaz. Nah, silakan saya serahkan sama Ustaz Pantol nih. Masya Soalnya Allah. ya, Hmm. jadi gitu. Dari nol ini dari awal nol sekali Ustaz. Siap, siap. Insya Allah. Ya, Nanti kita akan sampaikan ke Mas Lam untuk apa yang tadi disampaikan Abah. Tapi itu kalau dari sisi kami sangat memungkinkan. Ya, apalagi Sumedang ini cuma setengah jam ya pakai Cisumdawu ini kan ya. Ya, kemudian nanti kita lihat potensi-potensi yang ada di sana seperti apa. Kemudian jamaahnya juga bisa kita kumpulkan kapan. Insya Allah nanti kami bisa hadir bersama lembaga keuangan syariah mitra-mitra kami ya, baik tadi BSI betul, kemudian ada Danamon Syariah, ada Bank BSN, ada CIMB Niaga Syariah, ada Amitra Syariah gitu. Kami bisa gandeng ke sana, bahkan untuk kegiatan-kegiatan offline seperti kajian tematik yang kajian tentang syiar ke Baitullah gitu ya, itu bisa kami fasilitasi snacknya untuk apa namanya jamaah-jamaah. Nanti dari pihak Abah, dari pihak masjid, dari pihak mitra mengumpulkan jamaahnya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan itu merupakan satu langkah yang action yang nyata ya, di planning ya. Tapi kayaknya ini saya mau berangkat umroh dulu tanggal 19 ya. Persiapan siap. dulu aja nggak apa-apa sebelum sebelum tanggal 19 kira-kira waktunya kapan nanti kita bisa diskusi secara intens ya waktunya kapan kemudian mau ngumpulin jamaahnya berapa nanti kita mulai berstrategi ya mau strategi digital mau non digital mau kajian rutin kan itu perlu kita strategikan tentunya setiap masjid itu punya strategi yang berbeda-beda. Apalagi namanya travel umroh kan tidak satu ya, banyak saingannya. Bagaimana nanti menyikapi para kompetitor kita? Ya sebetulnya kami juga tidak berkompetisi sebenarnya dengan travel-travel lain ya, karena namanya penyelenggara ibadah ya, harusnya bisa saling berkolaborasi ya. Mau kemanapun juga sama aja. Cuman jangan sampai ada yang ketipu gitu aja. Kadang-kadang kita tuh mirisnya banyak orang-orang yang ikhlas, orang-orang daerah, orang-orang desa yang menjual tanahnya, yang menjual ininya, terus dimanfaatkan kepolosannya itu oleh para oknum-oknum yang pada akhirnya tertipu. Jadi peran kami di sini sebetulnya kalau travel-travel lainnya amanah ya, kemudian bisa melaksanakan memfasilitasi kegiatan jamaah dengan benar sesuai dengan fikih ya itu tentu kami tidak masalah gitu seperti itu Abah. Siap. Siap ditunggu actionnya Ustaz nih. Ya, Pokoknya Masya Allah. ya, kalau saya sebagai tuan rumah masjid siap kapanpun disurvei Ustaz.
Siap, biar bismillah, biar segera bismillah. terrealisasi. Ya, Siap, gitu aja. siap. Ya, Baik, Assalamualaikum. ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Kita berikan kesempatan kepada yang lain yang ingin bertanya bisa langsung open cam dan open mic-nya ya. Baik, ada lagi atau sudah cukup untuk pertemuan hari ini? Nanti materinya saya akan kasih ya, PDF-nya ke grup yang sudah kita buat ya. Tambahan sedikit Ustadz. Monggo. Eh, kalau itu tadi yang awal kan ibaratnya baru strategi tempat ya, bagaimana agar orang itu tahu bahwa di Masjid Miftahul Falah ini ada apa ya travel lah, maksudnya travel umroh. Nah, strategi saya sebagai eh, maksudnya dakwah, Hmm. bagaimana nih Ustadz menyampaikan bahwa nanti di sini itu akan ada kerjasama antara Al-Bahja, Maslam, dan lain sebagainya itu Ustadz. Hmm. Sosialisasi dulu, apakah sudah, karena kegiatan yang sudah saya rutin itu kultum, trikultum Ustadz. Hmm. Subuh, zuhur, asar. Itu yang rutin ya. Eh, kalau yang pengajian rutinnya baru reboan sebulan sekali. Hmm. Reboan, itu malam. Kalau yang lain kultum, itu mah sehabis Hmm. sholat. Iya, Bentar. iya. Nah, strategi bagaimana nih menyampaikan kepada jamaah? Maksudnya biar jangan kesannya terlalu jualan sekali gitu, Ustaz. Iya, biasanya kami itu eh, membuat juga sebuah kajian tematik ya. Temanya tentang menata hati ke tanah suci gitu ya. Tentang ya kajian-kajian yang langsung temanya adalah haji dan umroh. Nanti eh, bentuknya bisa kajian yang bulanan itu diisi, kemudian disebarkan flyernya, siapa yang mengisinya. Insya Allah kami juga di sana ada teknik sendiri ya dalam menyampaikan kajian, tentunya tidak apa namanya tidak hard selling ya, tidak hard selling. Nanti ada banyak solusi solusi yang kami tawarkan diantaranya ada tabungan haji gitu, tabungan umroh. Nah itu kan lebih soft ya. Jadi tidak harus eh, jamaah itu berangkat bulan depan. Memang ini eh, kita harus investasi waktu dulu ya. Eh, biasanya tahun pertama itu tahun di mana kita mencari market dulu. Dan setelah tahun kedua, tahun ketiga itu insya Allah jamaah-jamaahnya yang sudah berangkat tuh akan bercerita nanti ke jamaah-jamaah yang lainnya. Itu sangat powerful ya. Testimonial dari para jamaah yang sudah berangkat itu akan lebih powerful dibandingkan dengan ajakan-ajakan dari kita gitu. Nah, terus berikutnya, strategi berikutnya nanti dengan tadi tabungan haji, bahkan kami itu sekarang sedang merancang juga sebuah program dengan eh, salah satu provider Indosat ya, eh, umroh untuk eh, para marbot. Nah, itu juga sedang kita programkan. Kemarin kami sudah diskusi dengan direktur dari Al Bahjah Travel terkait program ini, kerjasama dengan mitra-mitra lembaga Amil Zakat ya, dan juga kerjasama dengan lembaga Islamic Philanthropy untuk eh, melakukan open donasi atau fundraising apa untuk mensubsidi program umroh untuk para marbot gitu. Jadi insya Allah sebetulnya program-program itu banyak yang bisa kami rancang, makanya eh, perlu banyak diskusi nanti kita ke depannya. Itu Abah mungkin. Insya Allah Abah. Mohon doanya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nanti step by stepnya akan kita inilah bareng-bareng ya kita Siap. ajarkan nanti. Ya.
Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh kalau yang mau di chat juga boleh. Tadi menarik juga ya membahas tentang BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Cuma namanya kok BOTI ya. Ini agak-agak konotasinya agak kurang baik kalau sekarang itu BOTI itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Cici bagaimana Bu Cici? Apakah cukup untuk pertemuan kali ini? Ya, mungkin cukup dulu Ustadz. Nanti kita infokan lagi misalkan pertemuan yang kedua hari apa. Siap. Mangga diinfokan saja. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk penyampaian product knowledge ya untuk pada malam hari ini. Terima kasih buat para asatid, para kiai, para pengurus masjid, mitra-mitra dari Maslam dan Al-Bahjah Travel. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan umur yang panjang dalam kesehatan, dalam ketaatan, dimudahkan dalam segala urusannya, terutama urusan dakwahnya masing-masing ya. Dan dalam penyampaian kali ini saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu murni kebodohan Al-Fakir sendiri ya. Murni ketidaktahuan Al-Fakir, kurang ilmunya dari Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah semuanya mengampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, ayah bunda, ya, para asatid, para kiai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron semuanya, izin live ya. Ustadz, sehat-sehat semua.